Bayangkan malam yang sunyi di sebuah kota yang tidak disebutkan dalam peta resmi. Lampu-lampu redup, sebuah bangunan tua berdiri tanpa tanda. Di dalamnya, beberapa orang duduk mengelilingi meja panjang. Tidak ada seragam militer, tidak ada bendera. Hanya peta dunia yang dipenuhi garis-garis merah. Seorang pria menekan tombol. Layar menyala, satu titik berkedip. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan terjadi ribuan kilometer dari sana. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada pidato presiden, tidak ada deklarasi resmi. Namun, sesuatu telah dimulai. Perang yang tidak pernah diumumkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia ini? Mengapa konflik besar bisa terjadi tanpa kita sadari? Dan siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan berbahaya ini? Inilah kisah tentang perang yang tidak pernah terlihat, tapi dampaknya dirasakan seluruh dunia. Untuk memahami bagaimana perang tanpa deklarasi ini bisa terjadi, kita harus kembali ke masa lalu. Masa ketika dunia masih terbagi jelas antara kawan dan lawan. Pada era Perang Dingin, dunia hidup dalam ketegangan yang konstan. Dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berhadapan. Tapi mereka tidak pernah benar-benar berperang secara langsung. Sebaliknya, mereka bertarung di balik layar, melalui kudeta, melalui propaganda, melalui perang proksi di negara lain. Konsep ini kemudian berkembang. Seiring waktu, dunia berubah. Teknologi berkembang, informasi menjadi senjata, dan perang menjadi semakin tidak terlihat. Masuk ke abad ke-21, garis antara perang dan damai mulai kabur. Negara-negara besar tidak lagi selalu menggunakan tank atau misil untuk menyerang. Mereka menggunakan sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih berbahaya. Operasi rahasia, serangan siber, manipulasi ekonomi, dan permainan intelijen global. Cerita ini membawa kita ke sebuah operasi yang tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi diakui secara diam-diam oleh dunia. Sebuah virus komputer, sebuah kode, sebuah senjata digital. Namanya Stuxnet. Sekitar tahun 2010, fasilitas nuklir di Iran mengalami gangguan misterius. Mesin-mesin sentrifuge yang digunakan untuk memperkaya uranium tiba-tiba rusak tanpa alasan yang jelas. Para ilmuwan bingung. Tidak ada bom, tidak ada sabotase fisik, tidak ada serangan militer. Namun sistem mereka hancur dari dalam. Belakangan, dunia mulai menyadari, ini bukan kecelakaan. Ini adalah serangan. Sebuah operasi rahasia yang diyakini melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, sebuah program nuklir hampir lumpuh. Ini adalah bukti bahwa perang telah berubah. Bukan lagi soal siapa yang memiliki senjata terbesar, tapi siapa yang bisa menyerang tanpa terlihat. Dan Stuxnet hanyalah awal. Di balik dunia yang terlihat tenang, ada jaringan intelijen yang terus bergerak. Organisasi seperti CIA, FSB, dan Mossad memainkan peran penting. Mereka tidak muncul di berita utama. Mereka tidak tampil di depan kamera. Namun keputusan mereka bisa mengubah arah sejarah. Strategi dalam perang modern tidak lagi sederhana. Ini bukan hanya tentang menyerang dan bertahan. Ini tentang mengendalikan informasi, mempengaruhi opini publik, dan melemahkan musuh dari dalam. Salah satu teknik paling berbahaya adalah disinformasi. Bayangkan sebuah negara yang tidak diserang secara fisik, tapi rakyatnya mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya sendiri. Berita palsu menyebar, ketegangan sosial meningkat, demonstrasi terjadi di mana-mana. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, negara itu mulai runtuh dari dalam. Apakah itu perang? Atau sesuatu yang lebih halus, tapi lebih menghancurkan? Contoh nyata dari strategi ini bisa kita lihat dalam berbagai konflik modern. Salah satunya terjadi pada tahun 2014 ketika Rusia mencaplok wilayah Crimea dari Ukraina.
Tidak ada invasi besar-besaran yang diumumkan. Sebaliknya, muncul pasukan tanpa identitas, tanpa tanda negara, tanpa bendera. Mereka disebut Little Green Men. Dalam waktu singkat, wilayah itu dikuasai. Dunia terkejut. Apakah ini invasi? Atau sekedar operasi lokal? Ketidakjelasan ini justru menjadi senjata utama. Karena tanpa deklarasi perang, respons global menjadi lambat dan penuh keraguan. Dan itulah inti dari perang modern. Ambiguitas, ketidakpastian, dan penyangkalan. Namun dampaknya sangat nyata. Ketegangan antara negara meningkat. Aliansi militer mulai bergerak. Sanksi ekonomi dijatuhkan. Dunia kembali terpolarisasi. Dan semua itu dimulai tanpa satupun pengumuman resmi. Di sisi lain dunia, perang tanpa deklarasi juga terjadi di ranah ekonomi. Sanksi menjadi senjata. Negara bisa melumpuhkan ekonomi lawannya hanya dengan membatasi perdagangan, akses keuangan, atau teknologi. Contohnya, sanksi terhadap Iran dan Rusia telah berdampak besar terhadap ekonomi mereka. Tanpa bom, tanpa tentara, namun efeknya terasa oleh jutaan orang. Harga naik, lapangan kerja hilang, stabilitas terguncang. Apakah ini bukan bentuk perang? Hari ini, dunia berada dalam kondisi yang aneh. Tidak sepenuhnya damai, tapi juga tidak sepenuhnya berperang. Sebuah zona abu-abu di mana konflik terjadi di bawah permukaan, di mana setiap negara bermain catur dengan risiko global sebagai taruhannya. Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kita sering tidak menyadarinya. Perang ini tidak memiliki garis depan, tidak ada suara sirene, tidak ada deklarasi resmi. Namun dampaknya perlahan mengubah dunia. Aliansi terbentuk dan hancur. Ekonomi naik dan jatuh. Teknologi menjadi senjata, dan informasi menjadi medan pertempuran utama. Jadi, ketika kita melihat dunia hari ini, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar hidup dalam masa damai? Atau kita sedang berada di tengah perang yang tidak pernah diumumkan? Karena dalam dunia modern, satu keputusan kecil di ruang tertutup bisa memicu efek berantai yang mengubah nasib jutaan orang. Dan seperti yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah, perang terbesar seringkali dimulai dalam diam.